Shalom jemaat sekalian, selamat datang di tengah persekutuan jemaat. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita memasuki hari Minggu Trinitas. Di dalam ibadah ini, kita juga akan bersyukur atas Hari Lanjut Usia Nasional ke-25. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Yance Tonapa. Kami para usia lanjut seluruh Indonesia mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat, periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Ungkapan situasi. Panjang umur dan lanjut usia adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan, para lanjut usia tidak boleh diabaikan, disia-siakan. Kita semua, pribadi, keluarga, dan gereja mesti menaruh perhatian dan kepedulian bagi para lanjut usia. Pemerintah pun sejak 29 Mei 1996 telah menetapkannya sebagai Hari Lanjut Usia Nasional demi menjaga orang tua lanjut usia tetap sehat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksin kepada orang tua lanjut usia, juga menganjurkan agar para lanjut usia tidak menghadiri ibadah secara daring. Kita pasti bersyukur karena orang tua kita bisa menjalani kehidupan sampai di usia lanjut. Meskipun sebagai anak-anak kita sadari, terkadang karena kesibukan, kita lalai merawat dan membahagiakan orang tua kita di dalam keluarga. Tema dan subtema perayaan syukur Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 ini kiranya menyadarkan kita semua agar makin peduli dan memberi perhatian kepada orang tua lanjut usia. Perhatian kita akan membahagiakan mereka. Berilah juga ruang kepada para orang tua lanjut usia untuk berdaya guna agar mereka tetap berbuah dan menjadi berkat bagi masa depan umat dan masyarakat meski tubuh makin rentah.
semakin tak berdaya, tetap ku bahagia ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita di Minggu Trinitas saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, berkata buat kita sekalian, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kemuliaan
Di hadapan Allah Tritunggal, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing. Ya Allah Tritunggal, termulialah namamu di seluruh bumi, sekarang dan sepanjang zaman. Di hadapan-Mu, Allah yang Esa dan Maha Kuasa, kami datang tersungkur karena bersalah dan berdosa. Kami mengaku lalai mewujudkan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama dalam ibadah. Kami abaikan tanggung jawab untuk merawat dan peduli serta memberi ruang bagi orang tua untuk berdaya guna di masa tuanya. Sikap, tutur, dan tindakan kami membuat mereka sedih dan tidak bahagia di dalam keluarga. Kami lalai mengelola seluruh ciptaan di bumi yang telah Engkau baharui dan selamatkan ini. Ampunilah dan dengarlah seruan kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa, kemudian dia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Saudaraku, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang merubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri karena kita akan mendengarkan perintah hidup baru, di mana perintah hidup baru itu tertulis dalam Injil Matius 15 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6, berkata buat kita sekalian. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah dan adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Berdasarkan perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian
kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Tolong disiapkan Alkitabnya yang terambil dari kitab Kejadian pasal 9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kejadian pasal 9, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Jika sudah menemukan, biarkan Alkitab jemaat Tuhan terbuka. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca, kami akan merenungkan sebagian dari Alkitab. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami baca lewat Roh-Mu yang kudus, menguasai hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan merenungkan firman-Mu, serta memberlakukannya dengan penuh kesetiaan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga yang mengatakan, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya kuasa Tuhan selalu hadir, memberkati dan menguatkan akan iman Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sejak awal penciptaan, manusia itu ditempatkan oleh Allah sebagai partnernya, sebagai rekan kerjanya untuk 3M, yaitu merawat, melestarikan, dan melindungi alam semesta yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Yang tidak lain adalah supaya manusia itu menemukan kebahagiaan dan manusia dapat selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Namun disayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kejahatan dosa manusia itulah kemudian rusak hubungan itu yang mengakibatkan penghukuman Allah lewat pemusnahan manusia melalui air bah. Tetapi tidak sampai di situ saja akhir dari kehidupan manusia. Allah dengan kasih sepanjang masa menempatkan seorang manusia yang tetap setia kepadanya. Tidak lain Bapak Ibu Saudara, dia adalah Nuh. Bacaan kita pada saat ini hendak menekankan adanya suatu perintah Allah, di mana perintah tersebut setelah air bah surut. Perintah itu juga menyangkut perjanjian Allah yang kekal, dan sekaligus Allah hendak menata ulang ciptaannya demi kehidupan manusia ke depan melalui Nuh dan keturunannya. Perhatikan saudara-saudaraku, dalam bacaan kita pada saat ini, perintah Tuhan adalah beranak cuculah. Perintah Tuhan beranak cucu tidak lain hendak mengisi akan kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini yang telah musnah. Dan beranak cucu ini tidak sampai di sini. Allah memerintahkan bahwa ada tanggung jawab yang harus dilanjutkan oleh Nuh bersama keturunannya, yaitu kehidupan alam semesta. Kehidupan alam semesta ini agar kelangsungan kehidupan itu dapat berjalan baik. Nah, kehidupan atau kelangsungan hidup itu dapat berjalan baik apabila Nuh dan keturunannya mampu merawat, mampu melestarikan, dan mampu melindungi alam semesta. Dan juga ada tanggung jawab di situ supaya ketika 3M itu terwujud dengan baik akan terjadi keseimbangan alam yang tentunya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Manusia tidak akan kehabisan akan makanan dan minuman. Manusia tidak akan menghadapi bencana-bencana lagi. Allah tetap akan memeliharanya. Tinggal sekarang bagaimana Nuh dan keturunannya itu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengabaikan pesan atau perintah Tuhan dalam kehidupannya. Memang tidaklah mudah bagi Nuh dan keturunannya untuk menjalani akan kehidupan setelah air bah surut. Tetapi melalui perintah Tuhan tentunya di situ ada penyertaan yang akan dinikmati dan akan dirasakan oleh Nuh. Kuncinya adalah bagaimana tetap taat setia, tidak berpaling dari perintah-perintah Tuhan itu. Ketika perintah untuk melaksanakan setiap tatanan kehidupan ke depan dengan beranak cucu, dan beranak cucu itu kemudian melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang akan Tuhan, taat kepada Tuhan, akan menghasilkan kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Tidak ada lagi penghukuman dari Allah oleh karena ketaatan.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun disayangkan bahwa banyak sekali dalam kehidupan kita melihat ada banyak bencana-bencana yang terjadi. Saudara dan saya mungkin mengingat bagaimana syair dari lagu yang disampaikan oleh Ebit Gade. Mungkin Tuhan sudah bosan akan kehidupan kita yang lalai melaksanakan setiap perintah-perintahnya. Bencana-bencana yang hadir bukan karena alam murka terhadap kita, tetapi karena perbuatan kita sendiri, karena keserakahan kita sendiri. Kita mempergunakan alam semesta untuk kepentingan dengan cara-cara yang mengeksploitasi semua alam untuk tujuan yang tidak baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita, ketika ada perintah beranak cucu dan kemudian Tuhan memperlihatkan bagaimana dalam perintah itu juga Tuhan sudah memelihara akan kehidupan kita. Marilah kita memelihara dan melestarikan dan melindungi alam semesta ini demi kepentingan kita sendiri. Minggu ini adalah Minggu Trinitas, mengingatkan kita bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita manusia untuk hidup yang penuh sejahtera. Minggu Trinitas mengingatkan kita juga peranan Allah Anak dalam Yesus Kristus yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa, yang telah menyelamatkan kita sehingga kita mampu kembali berperan dalam kelangsungan kehidupan alam semesta ini. Nuh sudah menerima keselamatan dan dia harus melanjutkan kelangsungan hidup alam semesta ini. Kita juga diingatkan melalui Minggu Trinitas ini tentang peranan Allah Roh Kudus yang membimbing akan hidup orang percaya, orang beriman, agar mampu dan taat di dalam mengelola akan kehidupannya dan juga mengelola alam yang ada di sekitarnya untuk kebaikan dengan hati yang bijak, dengan hati yang penuh hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga kita memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-25 tahun. Orang tua atau yang disebut juga lanjut usia, dengan berbagai pengalaman-pengalaman hidupnya tentunya tetap dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan akan anak cucunya, untuk selalu taat setia mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengingatkan generasi muda untuk tetap merawat hidup alam semesta ini. Lingkungan kita perhatikan dengan baik. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh lagi membabat hutan dengan keserakahan-keserakahan kita hanya karena motif memperkaya diri. Orang tua dan lanjut usia dipakai oleh Tuhan untuk merawat bangsa ini. Orang tua lanjut usia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan generasi-generasinya, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengingat pesan-pesan Tuhan, agar kehidupan ke depan senantiasa berada dalam damai sejahtera Allah. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Berikanlah ya Bapa kuasa
firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita terarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terada kepada Allah Tritunggal. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, biarlah Engkau memberkati akan negeri ini, NKRI dan Pancasila. Kiranya Engkau memberkati akan alam semesta ini di muka bumi, agar kiranya mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keadilan, mendatangkan kedamaian bagi semua ciptaan-Mu, khususnya anak bangsa dan terlebih orang yang percaya dan beriman kepadamu. Engkau memberikan hikmat pemerintah negara Republik Indonesia melalui Presiden Jokowi dan jajarannya, beserta pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gubernur, Wali Kota dan Bupati, bersama-sama dengan TNI dan kepolisian, bergandengan tangan untuk merawat akan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila sehingga ada kedamaian di dalamnya. Engkau memberkati setiap petugas-petugas medis, Satgas Covid di pusat maupun di setiap daerah, diberikan sukacita dan hikmat dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya di dalam menghadapi akan COVID-19. Bapa dalam sorga, kami juga memohon kepadamu, kiranya kelangsungan dan keseimbangan alam ini dapat memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kiranya Engkau memberkati akan gerejamu di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Immanuel WR Supratman di Mataram ini. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan, biarlah Tuhan dengan segala keterbatasan menyempurnakannya. Tuhan kiranya yang menunjang bayar dan dana dan menopang di tengah tantangan-tantangan yang ada. Ya Allah, di dalam Roh Kudus, kiranya Engkau hadir di setiap warga jemaat-Mu, para presbiter, unit-unit misioner, karyawan dan koster di tempat ini, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan mereka hikmat agar setia melaksanakan tugas pelayanan dan berkati kehidupan mereka. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau datang menghampiri akan mereka yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah atau dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan pemulihan dari Bapak Roni Nerwan, Ibu Sugiono maupun juga Ibu Regina, dan satu persatu jemaat yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang bergumul oleh karena pekerjaan ekonomi, Tuhan pulihkan keadaannya. Menyerahkan akan sukacita,
Hari lanjut usia nasional yang ke-25, biarlah setiap orang-orang tua kami di setiap langkah hidup mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka tetap semangat untuk melihat kemurahan dan karya-Mu dalam hidup ini. Dan khususnya para pengurus PKLU di tempat ini, diberikan sukacita dan semangat untuk tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dan khususnya dalam kehidupan bergereja. Berkati semua pelayan-pelayan firman dan sakramen hamba-hamba Tuhan, khususnya di jalan GPB. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai khususnya hamba-Mu yang Kau hadirkan di jemaat ini bersama dengan keluarga. Juga menyertai akan kehadiran Bapak Pendeta Sony bersama Pendeta Dapi dan keluarga, dan juga proses perupaan vikaris. Diberkati dalam hidup keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam sorga. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang mengajarkan untuk bersyukur bagi mereka yang sedang menikmati sukacita oleh usia perkawinan maupun usia kelahiran. Ajarkan mereka untuk datang menyembah-Mu lewat bersyukur kepada Kristus di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan mengingatkan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya.
Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebajikan yang dilimpahkan bagi kami dalam perayaan syukur atas Hari Lanjut Usia Nasional saat ini. Kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Berilah kuasa dan kekuatan juga bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka bahagia dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dan seluruh pengurus serta anggota PKLU GPIB yang kami kasihi. Syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih, kita telah diberi kesempatan untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 tahun ini. Keberadaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN adalah tonggak yang mengakui peranan yang sudah dan akan dilakukan lansia di seluruh Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Hari Lanjut Usia Nasional atau HALUN dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU-PKI. Hal ini bahwa pemerintah mengakui dan mendorong terus pemberdayaan lansia sebagai pelopor, penggerak, dan pemberi teladan. Dari lansia yang sudah memiliki semangat
kearifan lokal dan nasional yang peduli mengisi pembangunan bangsa, demikian pula gereja. Dengan mengusung tema tahunan GPIB, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8-10, dan subtema yang berasal dari pemerintah, yaitu lanjut usia bahagia bersama keluarga. Pemerintah mengajak kita bahwa tempat yang terbaik bagi lansia adalah bersama keluarga. Keluarga adalah tempat pertama yang seharusnya mendukung, menopang, dan menyemangati lansia dalam menjalani masa tuanya, terutama dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 yang belum menentu kapan akan berakhirnya. Tak lupa lansia juga ikut berpartisipasi di dalam keluarganya. Dengan kehadirannya untuk anak cucu, dengan memberikan contoh teladan yang baik. Karena lansia telah melewati kehidupan yang penuh suka maupun duka, sehingga kaya akan perjalanan hidup. Menjadi lansia bukanlah waktu untuk berhenti belajar dan mengabdi, tetapi tetap terus bergerak secara fisik dengan menggunakan kemampuan yang ada, sehingga tetap terus berkarya, baik untuk diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Perayaan Hari Lansia Nasional ke-25. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata, "Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu dalam karyamu untuk merawat alam semesta ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi kehidupan kita." Jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan.
kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu berlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.